Pertama teman-teman sekalian kita harus pahami rezeki itu bukan sebatas duit atau uang saja ataupun harta. Kita harus memahami lebih luas makna rezeki itu karena semua yang mencakup kebutuhan seseorang untuk melalui kehidupan di muka bumi ini, bahkan di akhirat sana diistilahkan dengan rezeki. Anda diberikan kesehatan, sebuah rezeki. Anggota tubuh Anda juga bisa berfungsi, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, dan yang lainnya juga bisa berfungsi, ini juga rezeki. Anda masih diberikan umur, rezeki. Anda masih diberikan makanan, minuman, rezeki. Dan juga termasuk Anda mendapatkan harta benda, ya rezeki. Cuma kebanyakan orang, dia mengurung makna rezeki di materi saja. Sehingga pada saat dia sehat, namun mungkin secara ekonomi dia biasa saja atau miskin, dia menganggap dirinya tidak mendapatkan rezeki. Atau misal, dia hanya makan hari itu makanan yang menurut dia biasa saja. Dia berharap yang lebih baik dan dia melupakan bahwa itu adalah bagian daripada rezekinya. Ya. Dan seterusnya, semua itu makna rezeki. Dan rezeki itu sangat luas. Sekali lagi saya katakan di dunia kebutuhan kita, kalau terpenuhi namanya rezeki. Dan juga di akhirat, maksudnya orang ke dalam surga, selamatnya dari neraka, ini juga adalah rezeki yang luar biasa. Jadi ini terkait satu sama yang lainnya. Baik, kita akan bahas teman-teman sekalian, rezeki secara global ini dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran yang perlu Anda renungi tentunya, supaya Anda tidak perlu lagi mencari rezeki itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kita seorang Muslim. Ya. Kita coba buka surah Az-Zariyat, surah nomor 51, ayat 56 sampai 58. Surah Az-Zariyat, surah nomor 51, ayat 56 sampai 58, saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia. Kita ada di muka bumi ini terus turun-temurun, dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian menikah, kemudian tua, kemudian meninggal dunia. Itu kecuali semuanya hanya untuk beribadah kepadaku. Lalu Allah mengatakan, itu ayat 56-nya, ayat 57-nya, Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, kata Allah. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sini menyebutkan kalau mereka pun ibadah, sholat, puasa, dan mengerjakan semua ketaatan, Allah tidak butuh balasan apa-apa dari semua itu. Allah tidak butuh rezeki, artinya makna rezeki tadi yang sangat luas itu. Ya. Bukan hanya sekedar harta. Lalu Allah menjelaskan di ayat 58, dan ini inti daripada penyampaian masalah rezeki. Inna allaha huwa razzaqu dhul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah zat yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Artinya tidak akan pernah habis stoknya. Allah tidak akan pernah memutus hambanya kalau mereka meminta. Bahkan ada yang tidak diminta pun diberikan. Seperti kasus sekarang kita menarik nafas. Bernafas ini kita tidak minta kepada Allah SWT. Allah sudah kasih. Anda bisa melihat layar Anda sekarang. Mata kita menangkap cahaya. Sehingga kita bisa melihat. Ini juga sebuah rezeki. Anda bisa mendengarkan sekarang suara saya. Sebuah rezeki. Ya, telinga Anda masih berfungsi. Mungkin tangan Anda masih memegang handphone dan coba membuka juga ayat-ayat Al-Quran yang kami sebutkan tadi di aplikasi Al-Quran, juga sebuah rezeki. Berfungsinya jari-jari kita semua. Ya. Hati kita tersentuh, pikiran kita mulai mencerna dan akhirnya berpikir. Ini juga rezeki yang luar biasa. Ya. Dan Allah tidak akan pernah berhenti memberikan rezeki hamba-hambanya. Anda tahu ayat kursi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, hayyul qayyum. Ini Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 255. Ayat kursi yang masyhur Anda dianjurkan baca selepas salat, Anda dianjurkan baca di zikir pagi petang, membaca pada saat merasa tidak tenang hati, pada saat mau tidur kita membaca ayat kursi. Artinya Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Bukan cuma kita manusia. Jin, bukan cuma jin juga, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, dari segala sesuatunya diberikan rezekinya. Dari kita masih di kandungan ibu kita, di dalam kantong air, dan saya terus ya sampai hari ini teman-teman masih merenungi bagaimana bayi bisa hidup dalam sebuah kantong
yang penuh dengan air dan dia bisa hidup. Terlebih lagi saat-saat menjelang mau melahirkan atau lahir, bagaimana kepalanya sudah di bawah ya. Kita bayangkan kalau kita berada di sebuah kolam, ya, berenang pun kalau kepala kita yang lebih dalam ke bawah dibandingkan kaki, itu jauh lebih ada tekanan air sebenarnya. Dan itu sulit sekali untuk bernafas, tapi Allah mudahkan. Dan Allah jamin rezekinya selama 9 bulan. Apapun yang diminum dan dikonsumsi oleh ibunya, dari vitamin, makanan, nutrisi umumnya, maka akan sampai kepada dia saripatinya dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Allah menjamin semua itu. Dan kita harus menyadari masalah ini. Dan dalam masalah ini, teman-teman sekalian, ada sebuah ceramah yang pernah saya dengarkan ya, dari salah satu dosen di Ummul Qura. Beliau bernama Dr. Muhammad, dan beliau mengatakan ada seorang teman, dia bilang menghubungi saya, dia bilang gitu ya, dia menceritakan orang ini butuh modal, butuh melunasi utangnya. Intinya dia sangat butuh sekali. Kemudian dia telepon Dr. Muhammad, lalu dia mengatakan, saya butuh sekali rezeki. Ajarkan kepada saya doa, mungkin saya bisa baca. Kata Dr. Muhammad, lalu saya teringat tiba-tiba, terlintas pada saat lagi telepon, kita sekilas begitu saja tentang ayat ini. Az-Zariyat 56-58. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu minhum an yut'imun. Aku tidak pernah, kata Allah, mengharapkan balasan rezeki dari mereka dan tidak berharap mereka berikan makan. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah adalah zat yang Razzaq, yang maha pemberi rezeki, tidak pernah habis stoknya. Selalu siap setiap saat memberikan siapapun yang memohon kepadanya. Bahkan yang tidak memohon pun diberikan. Ya. Dan mempunyai kekuatan dan sangat kokoh. Artinya tidak akan pernah ada yang bisa menolak apapun yang Allah berikan kepada hambanya. Tidak ada yang bisa menahan itu. Lalu orang itu, kata Syekh Muhammad, saya ajarkan kepada dia, coba baca dalam doamu, Ya Razzaq dzul quwwatil matin, wahai zat yang pemberi rezeki yang sangat mempunyai kekuatan dan sangat kokoh, berikanlah aku rezeki, urzukni. Kata orang itu, baiklah, kemudian dia amalkan. Kalau tidak salah ya, saya sudah cukup lama dengan ceramah itu, kalau tidak salah dia mengatakan, sebulan setelah itu atau beberapa waktu setelah itu, saya ditelepon kembali orang tersebut, dia mengatakan, Jazakallahu khairan, razaqani ar-razzaq dzul quwwatil matin bimilyon rial. Artinya, semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Orang itu bilang kepada Dr. Muhammad ya, sesungguhnya aku telah diberi rezeki oleh Razzaq, sifatnya Allah tadi ya dalam Al-Quran. Zat yang maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang sangat punya kekuatan dan sangat kokoh. Saya dikaruniai dengan 1 juta rial. Ya. Ini salah satu yang berhubungan dengan ayat ini saja. Tentu ayat ini tidak, walaupun tidak dihubungkan dengan kisah Dr. Muhammad tadi, siapapun ya bisa mengamalkan dengan diikuti dengan keyakinan. Kemudian teman-teman sekalian, kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran agar kita menyadari tentang masalah rezeki ini. Anda bisa buka juga di dalam surah Ar-Rum, ya. Surah nomor 30 dalam Al-Quran ayat 40. Ya. Anda bisa buka di aplikasi supaya bisa baca terjemahnya sekalian ya. Dan kita banyak membaca ayat Al-Quran di sini. Di ayat 40-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya Allah lah satu-satunya, tidak ada lagi yang lain. Jadi orang yang kembali kepada ayat ini, kembali kepada Tuhannya Allah, maka pasti diberikan rezeki. Kepada selain Allah, perhatikan Allah katakan, Allah lah yang menciptakan kamu. Tidak ada yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah. Kemudian memberimu rezeki. Nafas, cahaya bisa ditangkap oleh mata sehingga bisa memantulkan kembali dan melihat, telinga yang bisa menangkap suara sehingga kita mengerti apa yang sedang ditujukan kepada kita dari ucapan orang di hadapan kita. Tangan bisa menjamah, kaki melangkah dan seterusnya. Kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali di hari kiamat di mahsyar nanti. Kemudian kita akan menuju kepada kehidupan abadi. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu? Pohon, keramat, jimat, batu dan segala macam ini. Ya. Yang dapat berbuat sesuatu dari demikian itu, maha suci lah dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu.
Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memastikan dialah yang memberi rezeki, tidak ada yang lain. Jadi percuma minta kepada selain Allah itu tidak ada gunanya. Anda perhatikan juga surah Ghafir. Buka lagi surah Ghafir, surah nomor 40 ya. Atau tepatnya surah Mukmin ya, dua namanya ini ya, surah ini. Di ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allah lah yang telah menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap, menghampar sekali. Dan ini tidak mungkin siapapun yang punya sekutu atau Tuhan selain Allah, coba sampaikan kepada dia. Apakah dia yang ciptakan bumi? Ajak ngomong, tanya. Datangkan buktinya. Tidak akan pernah bisa. Apalagi kalau benda-benda mati. Jimat, batu, pohon. Yang jelas-jelas dalam mata manusia tidak mungkin bisa ngomong gitu ya. Allah lah yang telah menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap. Lebih besar lagi langit. Dan membentuk kamu dan membaguskan rupamu. Alis seperti ini, mata, hidung, bibir, lidah, gigi, tangan, dan segala macam keindahan dalam tubuh manusia dan kesempurnaan yang luar biasa gitu. Serta memberimu atau memberi kamu rezeki dari hal-hal yang baik-baik. Ya. Artinya Allah sudah membuat fitrah kita teman-teman sekalian suka dengan yang baik-baik. Misalnya bau wangi ya. Penataan yang rapi, ya. Itu kan fitrah kita suka, ya. Allah berikan dari yang baik-baik dan semua yang thayyibat itu yang baik-baik Allah halalkan, ya. Tapi tentu berhubungan dengan halal, nanti kita jelaskan masalah itu ya dalam beberapa poin kiat menambah rezeki itu. Yang demikian itu adalah Allah Tuhan kalian yang Maha Agung, Tuhan alam semesta. Jadi Allah terus memperkenalkan dirinya, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Dia. Jangan pernah minta, jangan pernah bergantung, jangan pernah memohon, ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.